oleh apa yang sifatnya informasi yang didapatkan dari jasmani. Merasa nggak kita sering tertipu itu? Merasa nggak? Merasa. Kita melihat matahari, kalau kita dilihat oleh mata, itu sebesar apa sih matahari itu? Ya sebesar bola saja, bola apa itu? Tapi kenyataannya itu tidak seperti apa kata mata kita itu tertipu gitu. Dan juga banyak hal-hal yang lain, makanya jangan sampai kita jadi intabtabi'una illa rajulan masfuro. Itu orang-orang kafir, orang-orang musyrikin dari bangsa Arab, itu mereka menuduh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai masfur. Intabtabi'una illa rajulan masfuro. Siapa sih masfur? Kata mereka, kalian itu kalian itu hanya mengikuti orang masfur. Masfur itu orang yang terkena sihir, orang yang terkena sihir. Nah, padahal kebalikannya, orang musyrik, orang kafir menganggap Nabi masfur, tapi kenyataannya yang masfur itu adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nabi melihat sesuatu secara sebenarnya, orang kafir, orang musyrik melihat sesuatu cuma apa kata mata, apa kata telinga, apa kata penciuman. Akhirnya apa? Justru dia yang dikatakan masfur. Nabi sendiri, beliau dapatkan semuanya itu lewat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi yang itu berupa wahyu dan semuanya fakta nyata, beda dengan yang cuma mengandalkan hoas itu panca indera. Makanya dalam keagamaan kita, jangan sampai kamu itu percaya kepada panca indera lima. Jangan sampai. Itu banyak penipuan dalam panca indera itu. Makanya tidak cukup kita itu dikasih cuma panca indera, tapi ada yang namanya akal, ada yang namanya ruh, yang namanya hati. Jadi yang namanya panca indera itu hanya sebatas kalau dalam negara itu intel saja. Dia mencari informasi gitu tuh. Dia mencari cuma sebatas informasi saja. Jalannya namanya informasi, itu ada kalanya benar, ada kalanya tidak benar. Tapi tetap yang jadi penentu itu adalah akal diinformasikan lagi kepada hati, dan hati sebagai rajanya. Lah kita itu juga seperti itu. Jangan sampai kita terlalu percaya kepada awasil khomsi, panca indra lima. Makanya kalau kita cuma percaya kepada hawasil khomsi, tidak memakai hati, tidak memakai akal, maka banyak konsep-konsep agama yang kita tidak bakalan percaya. Sebab berbeda dengan mata, berbeda dengan telinga, berbeda dengan perasaan, berbeda dengan semuanya.
Tapi kalau dilihat dengan akal, dilihat dengan hati, itu baru konsep agama, itu adalah benar. Mudah-mudahan pada malam ini kita melihat sesuatu secara hakikat, yaitu perangkat yang telah diberikan kepada kita berupa yang sifatnya bukan materi, yaitu akal kita dan hati kita. Jangan sampai kita melihat sesuatu cuma sebatas dengan panca indera lima, yang akhirnya kita mengetahui semua proses agama dengan sebenarnya dan mengimaninya kalau diaplikasikan dengan keseharian kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ila hadiniyah wa liqatil salihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bani min rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa wala min jami' uliyati masyarakat ila maghribiha barabaqiyah min mafi ahlat rahum wa sahbihi kita wa masyayikhina liman halina min abaina wa ummatina wa izzatina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa ammamina amatina wa usulina wa furina wa hawashina wa silsila innal muslimina wa muslimat anda alina barakatihim wa rahmatihim wa nafa'ana kullahu bidarina ya Allah ya Allah kul muslimina hajuru wa filana wa lahu marham wa afiyana Allah jangan beradab dari jinat syuli lailul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'na bi ulumi fid darin amin wal maqalah as-saminah wal arbaun sampai kepada makalah, yaitu kata mutiara yang serat mengandung hikmah yang luar biasa untuk menjalani kehidupan ini, yaitu An Wahab bin Manbah al-Yamani. Itu dari Wahab bin Manbah al-Yamani. Beliau itu seorang jenius. Sebelum dia masuk Islam, beliau itu seorang ahli kitab. Kitab Taurat paham betul, dia paham. Kitab Injil paham betul. Beliau masuk Islam waktu zamannya sahabat Abu Bakar. Zamannya sahabat Abu Bakar itu Wahab bin Manbah al-Yamani radhiyallahu anhu maktubun fi Taurat. Kata beliau ditulis dalam kitab Taurat, al-haris fakir wa in kana malikan dunya wal muti lillahi ta'ala muta' linnas wa in kana mamlukan wal qani ghaniyun wa in kana jahatan. Itu apa yang ada dalam kitab Taurat, yaitu kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Itu kitab yang menurunkan hujan, kitab yang menurunkan nur bagi umat yang mau mengambil manfaat dari kitab-kitab tadi. Dalam kitab Taurat yang diriwayatkan oleh Wahab bin Manbah, al-haris fakir, orang yang ngoyo itu adalah fakir. Ngoyo itu apa sih? Ngoyo itu ya, wah sudah ngangsa perusahanya. Itu sebenarnya orang usahanya sampai tidak terlalu ngoyo katanya. Ngoyo itu apa? Berarti sungguh-sungguh yang luar biasa. Al-haris fakir, ngoyo, sungguh-sungguh, rakus. Itu al-haris fakir, itu orang fakir. Wa in kana malikan dunya, walaupun dia punya dunia seisinya, tetap dia dikatakan fakir. Dikatakan fakir. Umpamanya kita ya sudah punya segalanya. Gampangnya ucapan, harta tidak bakalan habis dimakan tujuh turunan. Walaupun 7 turunan itu kita kerja, cuma makan, udah gitu aja.
itu umpamanya tidak bakalan habis dimakan tujuh turunan. Tapi dia dalam kehidupannya itu selalu berusaha menambahkan dunianya. Itu dikatakan fakir kene. Fakir. Tetap dikatakan orang fakir. Walaupun dia punya harta tidak bakalan habis dimakan tujuh turunan, tapi dari bangun hidup sampai dia tidur lagi udah bagaimana terus mengumpulkan dunianya. Itu tetap dikatakan bukan dikatakan orang kaya. Kata dalam kitab Taurat. Al Haris fakir, etolib lisain bisbihad, artinya Haris itu orang yang mencari sesuatu dengan semangat yang luar biasa. Fi sobati untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Itu fakir, orang yang dia tidak di tangannya tidak megang apa-apa. Lama yang taju, sebab dia seakan-akan membutuhkan sesuatu yang dia cari, padahal sesuatu itu udah dia miliki. Kok tetap masih mencari? Itu maka dia dikatakan fakir. Wa in kana malikad dunya ay ma baina samai wal ardh minal amtina wal jawahir. Artinya walaupun itu memiliki apa yang ada di antara langit dan bumi berupa harta benda dan permata dan mutiara. Ini malah lebih daripada 7 turunan ya. Tapi apa? Tetap dia dalam mencari harta dunia Haris itu masih dikategorikan secara hakikat dia dikatakan fakir. Tapi kalau secara kasat mata gimana itu? Dia kaya raya. Orang maben sama art milik dia itu secara kasat mata, secara pandangan, tapi secara hakikat agama dia dikatakan fakir, dikatakan fakir. Wal muti lillahi ta'ala linnas wa in kana mamlukan. Itu yang ada dalam kitab Taurat. Orang yang taat kepada Allah itu akan ditaati oleh manusia walaupun status dia itu sebagai budak yang dimiliki oleh orang lain. Itu kan kata mutiara yang luar biasa. Wal muti lillah linnas wa in kana mamlukan. Orang yang taat kepada Allah maka dia akan ditaati oleh yang lain, oleh manusia walaupun dia sendiri dimiliki jasadnya, badannya oleh seseorang. Wal muti lillah linnas wa in kana ay abdan linnas. Mamanya kita seorang yang merdeka, tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Allah, maka kita pun akan banyak didurhakai oleh manusia. Banyak kita didurhakai oleh manusia. Ada seorang budak dimiliki oleh tuannya, tapi dia begitu taatnya kepada Allah, maka dia akan banyak ditaati oleh manusia. Ditaati, kalau dia taat kepada Allah, kita merdeka, artinya orang merdeka ditaati. Tapi bila mana kita tidak taat kepada Allah, maka kita akan banyak didurhakai oleh manusia. Ya tinggal itunya, berpikir aja. Pokoknya yang ada dalam kitab Taurat seperti ini. Ada seorang budak dimiliki oleh manusia lain. Dia begitu taatnya kepada Allah, maka dia akan mutok ditaati oleh manusia. Wal ghaniyun wa in kana jai'an. Dan orang yang terima apa yang ada itu ghani, orang yang kaya raya. Wa in kana jai'an, walaupun dia dalam keadaan lapar yang sangat. Nah itu kan secara melihat secara hakikat, mudah-mudahan kita bisa memahami, bisa pandangan kita itu bisa seperti ini. Jangan sampai kita melihat sesuatu hanya sebatas panca indera saja, sebab banyak yang menipu.
Dengan kita dapat informasi dari Allah lewat Rasul yang diabadikan dalam kitab-kitabnya, mudah-mudahan kita bisa memahami tentang segala hakikat yang ada. Pertama, bahwa orang haris itu dia dikatakan orang fakir. Orang yang ngoyo dalam usaha berarti dia orang yang fakir. Walaupun dia punya ma baina samai wal ard, apa yang ada di antara langit dan bumi. Seorang yang taat kepada Allah, maka dia akan ditaati oleh manusia. Walaupun dia sendiri statusnya sebagai budak. Dan orang yang menerima bersifat qanaah, ghani, wa in kana jadian, dia dikatakan orang kaya walaupun dia sendiri dalam keadaan lapar yang sangat, tidak punya apa-apa, tapi dia menerima dengan keadaan seperti itu, dia dikatakan dikatakan orang yang kaya. Ini ada cerita Harubat imro'atun asiratun min biladil kufri wa masyad mi'atai farsah lam takul syai'an. Ini ada seorang perempuan ditawan oleh negara kafir. Lah pas ditawan dia bisa kabur. Akhirnya dia lari menuju negaranya, dan itu masa mi'atai farsah, 200 farsah. Kalau 200 farsah itu ya puluhan kilometer, hampir ratusan kilometer. Lam yakul syai'an, lam tidak makan apa-apa. Perempuan Fasulilah kefahuyat al-masyi bila aklin. Akhirnya nyampelah dia ke tanah air. Kamu kok bisa ada di sini? Itu perjalanan begitu jauh, hampir ratusan kilo. Ada bekal, tidak ada bekal. Jalan dan lari. Gimana? Makan, minum apa jawabannya? Kaifa? Bagaimana kamu mampu al-masyi bila aklin? Kamu mampu berjalan dengan qalu lamma jitu qara'tu qul huwallahu ahad salasal marrat wa ashraq. Suatu saya lapar, saya baca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tiga kali. Langsung perut ini rasanya kenyang. Lapar, berjalan lagi, lapar lagi, baca surat Al-Ikhlas 3 kali, kenyang lagi. Ya sampai bulanan enggak makan. Sampai ke tanah air. Itu seorang perempuan. Kira-kira bisa nggak ditiru gini ya? Lapar baca kulhu 3 kali kenyang. Lapar baca kulhu 3 kali kenyang. Nikmat. Sebab dia konek menerima kenyataan yang ada, dan itu salah satu bukti bahwa yang namanya yang mengenyangkan perut itu bukan makanan tapi Allah gitu. Yang mengenyangkan perut itu bukan makanan, yang menyegarkan itu bukan minuman tapi Allah. Cuma Allah melakukan asbab. Cuma kita tuh terkungkung dengan asbab tadi. Pikiran kita itu terkungkung, terbelenggu oleh asbab. Maka kalau tidak makan ya lapar. Baca kulhu sekalipun lapar aja rasanya. Lapar aja rasanya. Sebab apa? Pikiran kita masih terkungkung oleh asbab panca indera, tapi sudah lepas jasmani kita oleh panca indera kita, maka dia akan melihat hakikat sebenarnya. Maka dengan kulhu ya bisa kenyang, dengan kulhu maka bisa hilang haus. Maka di sini wa qanid wa in kana jahian.
Nah, itu makalah yang ke-48 sampai makalah yang 49 saja. Jadi intinya bagaimana kita membangun sesuatu secara hakikat. Apa sih artinya? Apa yang diinformasikan Allah lewat Nabi dan diabadikan dalam Al-Quran. Jangan sampai kita hidup ini cuma mengandalkan informasi dari panca indera saja. Kalau kita seperti itu, maka kita dikatakan mashhur. Wal maqalah tadiyul arba'un an badil hukama, diceritakan dari sebagian ahli hikmah. Radhiyallahu anhu. Man arafa Allah lam yakun lahu ma'al khalqi ladzah. Barang siapa yang ma'rifat kepada Allah. Barang siapa yang ma'rifat kepada Allah. Kita sebenarnya udah ma'rifat waktu di alam ruhani, dan kita udah beribadah kepada Allah di alam ruhani. Namanya ibadatut ta'rif. Tapi kita pas terlahir di dunia, waktu di dunia akhirnya kita dibungkus oleh jasad, sudah dibungkus oleh jasad, dikasih kita nafsu, dikasih kita syahwat, maka ibadah itu apa? Bukan tarifiyah lagi, tapanya ibadahnya taklifiyah. Sebab nafsunya tidak mau ibadah, syahwatnya tidak mau ibadah, akhirnya ditekan kita itu. Lah ibadahnya kita di dunia itu namanya ibadah taklifiyah. Walaupun sebelumnya kita di alam arwah kita ibadah ta'rifiyah. Lah kita dituntut di dunia ini, walaupun kita itu dibarengi oleh nafsu syahwat, tapi ibadah kita ibadah ta'rifiyah. Makanya di sini man arafallah lam yakun ma'al khalqi ladzat. Barang siapa yang sudah marifat kepada Allah, maka bersamaan dengan makhluk tidak ada yang namanya kelezatan, tidak ada yang namanya keenakan, tidak ada yang namanya keriangan. Li'annahu lam yuhib ghairallah. Dia tidak mencintai selain Allah. Sebab Allah itu yang bukan karena apa. Memang datiannya Allah itu sesuatu yang dicintai. Sesuatu yang dicintai. Datiannya Allah itu datiannya. Apalagi sifatnya, apalagi afalnya. Umpamanya. Kita ada perempuan. Cantiknya luar biasa. Itu pertama kan kita lihat fisik ya. Tak langsung cinta. Hidung mancung, bibir apa itu? Kalau perempuan yang luar biasa itu bibirnya apa itu? Kalau hidung mancung gitu, tipis. Iya, lesung pipih. Nah, terus mata belok gitu tuh. Pokoknya langsung dengan bentuk kita itu secara dafiyah. Udah cinta. Lah, pas. Ternyata sifatnya luar biasa. Terus perilakunya, cara berjalan, cara dia bicara juga luar biasa. Bagaimana cintanya kita kepada orang tersebut, perempuan tersebut? Udah kayak itu manusia. Itu sejatinya Allah itu lebih dari itu. Allahu jamil yuhibbul jamal. Jatiyahnya Allah itu pasti cinta kalau orang, makanya tidak ada kenikmatan dunia atau akhirat selain melihat zat Allah, walaupun di dunia tidak bakalan bisa, nanti di akhirat itu kelezatan paling puncak di akhirat adalah melihat zat Allah, pasti merasakan cinta yang luar biasa. Lah apalagi sifatnya terus dibarengi dengan udah zatnya luar biasa, dibarengi dengan sifatnya terus afalnya, tidak ada keburukan sama sekali bagi Allah. Jadi man arafa Allah lam yakun ma'al khalqi ladzat. Maka tidak bersama selain Allah itu tidak ada kesenangan. Wa man arafa dunya lam yakun fiha rabbah.
Barang siapa yang tahu dunia, maka pasti tidak ada kecintaan, kesukaan terhadap dunia. Itu sejatinya itu. Barang siapa yang marifat kepada dunia, lam yakun lahu fiha roh, tidak bakalan cinta gitu. Pasti kita pun lari kabur. Pasti. Karena kita tidak tahu, maka kita cinta. Karena kita tidak tahu, maka kita cinta. Sebab kita melihat dunia itu cuma dalam panca indera. Melewatnya itu panca indera. Dengan mata, dengan hidung, dengan telinga, itu melihat dunia itu. Makanya sesuatu yang sangat luar biasa. Sebab kalau dia tahu dunia, hakikat dunia, lam yakun, pasti dia tidak bakalan mencintai dunia. Wa man arafa adlallah lam yataqaddal ilaihi al-khusuma. Barang siapa yang tahu akan keadilan Allah itu sifatnya fadl kepada manusia, kasih kepada ada kalanya fadl, ada kalanya adlu. Allah ngasih sesuatu karena tidak melihat apa-apanya, langsung tanpa ada amat, tanpa apa, dia kasih sesuatu yang biasa namanya fadl. Tapi kalau dia melakukan kesalahan, akhirnya dihukum oleh Allah, itu namanya lah. Barang siapa yang arafa adlallah, keadilan Allah, lam yataqaddam ilaihi al-khusuma, tidak bakalan musuh-musuhnya akan berani menghadapinya, tidak bakalan musuhnya akan berani melayaninya. Udah, orang yang dia tahu adlallah, elam yaqul alaihi annahu qad taraka al-khusuma, maka musuh-musuhnya tidak bakalan berani melayani dia. Bila terjadi, tidak akan menghadapi dia, sebab dia sendiri tidak bakalan terjadi apa yang namanya permusuhan. Itu makalah yang kedua dari Badil Hukama. Makanya Imam Syafi'i qala hasan wa Allah man arafa Allah ahabbahu Allah wa man arafa dunya karaha. Hasan al-Basri mengatakan barang siapa yang marifat kepada Allah, maka pasti dia akan mencintainya. Barang siapa yang marifat kepada dunia, pasti dia akan membencinya. Kita kebalikan atau enggak kira-kiranya? Barang siapa yang cinta Allah, pasti dia akan, barang siapa yang marifat kepada Allah, pasti dia akan cinta Allah. Barang siapa yang marifat kepada dunia, pasti dia akan benci dunia. Berarti kita ini kepada dunia tidak marifat, kepada Allah tidak marifat. Dunia tidak marifat kita. Allah apa lagi? Jadi gimana? Jadi kalau orang yang marifat kepada dunia, pasti dia akan benci. Pasti dia tidak ada kecintaan. Kok kita malah benci? Oh, berarti kita belum marifat. Kalau dia marifat kepada Allah, pasti dia akan mencintainya, pasti dia akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Innal muhib, sesungguhnya pecinta, liman yuhib, kepada orang yang dicintainya itu muti, dia akan mentaati. Lagi itu juga tidak. Berarti ya kita dua-duanya tidak marifat kepada Allah, tidak marifat kepada dunia. Itu kata Hasan al-Basri. Man arafallah habbah wa man arafat dunya kariha. Wa qala Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, imam kita, Imam Syafi'i itu pernah beliau sudah marifat dunia, beliau sudah marifatullah, juga marifatud dunia. Lah, kita pengikutnya, tidak belum marifat, ya udah mengikutilah apa yang telah diketahui oleh imam kita, Imam Syafi'i. Kita kan dalam bermadhab ya, itu mengikuti Imam Syafi'i, praktek sholat kita, gitu. Praktek muamalah kita, jual beli apa, nikah kita, itu semuanya mengikuti Imam Syafi'i. Dan beliau itu orang yang arif
billah, juga arif di dunia. Beliau marifat kepada Allah, marifat kepada dunia. Karena beliau marifat kepada Allah, maka beliau begitu cinta kepada Allah. Karena beliau arif kepada dunia, maka beliau begitu benci kepada dunia. Itu konsekuensinya. Nah, bukti bahwa beliau itu marifat di dunia apa? Beliau pernah bersyair. Fama hiya illa fatun mustaqilatun 'alaiha kilabun illa ka'alaiha kilabun hammun najdabuha wa in tastanibha kunta saliman li ahliha wa in tastatibha naza'atka kilabuha. Itu kata Imam Syafi'i. Bahwa tidak ada dunia itu illa jifah kecuali bangkai. Kata beliau itu, bukan kata saya ya. Pamahia illa jifah. Sebab beliau udah marifat terhadap dunia. Maka beliau katakan pamahia illa jifah. Tidak ada dunia ini adalah bangkai busuk dunia ini. Mustahilah. Udah bangkai, kalau bangkai kan kita umpamanya ada ayam mati. Itu baru mati, itu baru dibangkai, bukan belum mustahil. Kalau udah mustahilah, udah membusuk, udah bau. Lah dunia itu apa? Bangkai yang mustahilah, udah bangkai yang udah sangat busuk sekali. Alaiha kilabun hammam najdabuha. Yang mana bangkai itu hanya dikelilingi oleh kilab. Apa kilab? Guguk lah. Iya, oleh guguk. Bangkai itu hanya dikelilingi oleh guguk yang mana berebut tentang apa pada bangkai tadi. Kata beliau. Wa in tastanibha kunta saliman. Nah, kalau dunia itu ibaratnya bangkai yang digerubuti oleh guguk, kalau kita lari dari dunia, kita selamat. Dari apa? Dari bertengkar dengan apa? Dengan kilab tadi. Jadi orang yang berburu dunia itu sama dengan guguk, kata Imam itu. Beliau itu orang yang sudah marifat dunia. Lah kita kemalahan enak ya bener-bener. Itu beliau benar-benar sampai kasarnya, makanya begitu sangat itunya lah memandang dunia. Pamahnya ila jifatul mustahilah, dunia itu adalah bangkai yang busuk, yang dikelilingi, yang direbut oleh kilab, bubuk-bubuk itu. Kalau kamu ingin selamat, ya udah kamu pergi jauh di dunia. Kunta saliman di ahliha. Tapi wa in kalau kamu istadid berebut, maka nazatka kilabuha, maka akan kamu bertarung berlawanan dengan apa? Kilab-kilab tadi. Makanya Imam Syafi'i itu kalau dapat uang tidak pernah apa sampai 1 minggu itu dapat uang. Berapa kan uangnya? Dapat hadiah uang 1 kantong emas, langsung pergi kemana dibagi-bagi di sepanjang jalan. Itu beli itu. Kalau dapat uang lagi nih, mana ada seorang ulama di sana datang, dia berjalan kaki bagi-bagi sampai habis. Kelakuannya itu seperti itu. Jadi rasa sakit kalau beliau itu dapat dunia. Lah itu tentang hakikat kita. Semoga orang mukmin, orang Islam yang bisa melihat sesuatu dengan sebenarnya. Tadi di awal itu Mas Puro. Jadi sebenarnya saya abadikan dalam Al-Quran, ahli sihir yang paling ampuh itu siapa? Sejarah dalam sihir itu yang paling luar biasa itu dalam Al-Quran, dalam sejarah itu Harut wa Marut. Harut wa Marut. Karena luar biasa hebatnya Harut wa Marut, bahkan ada yang mengatakan Harut wa Marut itu adalah malaikat. Itu satu riwayat. Malaikat pengen jadi manusia.
Tapi yang jelas apa? Beliau Harut wa Marut itu mengajarkan tentang sihir, dan sihirnya luar biasa, luar hebatnya. Tapi yafiru bainal mar'i wa zawji, memisahkan antara suami istri, membuat orang sakit. Udah ampuh. Sihir Harut wa Marut. Tapi ada yang lebih ampuh lagi. Sihir apa? Sihir dunia. Sihirnya dunia lebih ampuh lagi. Sebab apa? Kalau Harut wa Marut hanya membuat orang itu sakit, hanya membuat orang itu terpisah dari suami istri, hanya orang itu dia bangkrut dalam usaha. Tapi kalau dunia itu memisahkan antara hamba dan Tuhannya. Luar biasa nggak itu? Itu sihir yang luar biasa dunia, memisahkan hamba dan Tuhannya. Tapi Harut wa Marut itu cuma memisahkan suami dari istrinya cerai. Tapi sihir dunia memisahkan hamba dari Tuhannya. Dan kita terkena, nyatanya itu banyak yang terkena sihir dunia gitu itu. Terkena sihir dunia. Selama pandangan kita dunia itu sesuatu yang indah, yang sangat abad, berarti kita terkena sihir dunia, maka kita dikatakan maskur, orang yang terkena sihir. Dan dampak itu paling berbahaya, terkena sihir dunia, sebab dia memisahkan antara kita dan Tuhan kita. Naudzubillah. Sebab kalau kita bisa melihat dunia secara sebenarnya, lam yakun laha fiha rabbah, maka kita pasti tidak bakalan cinta dunia. Pasti kita akan benci dunia. Tapi karena kita tersihir oleh dunia, maka kita terbalik dengan kenyataan dunia yang sebenarnya. Maka kita itu namanya maskur, orang yang terkena sihir. Sadar nggak kita itu lagi terkena sihir terus-terusan tiap hari? Ya hadirin rahimakumullah, kali ada yang perlu dikomentari atau ditanggapi, ulangi lagi makalah yang ke-49. Itu diceritakan dari 48 dari Wahab bin Manbah. Hakikat semuanya, bahwa yang namanya Haris, orang yang pemburu semangat terhadap sesuatu, itu dikatakan fakir. Walaupun dia memburu dunia, tetap dia dikatakan fakir, walaupun dia mempunyai ma baina sama'i wal ardh, apa yang di antara langit dan bumi punya miliknya. Kedua, wal muti lillah muta'innas, barang siapa yang taat kepada Allah, dia akan ditaati oleh manusia, walaupun dia sendiri statusnya sebagai budak dari manusia yang lain. Dan yang ketiga, wal qani wa in kana jahil, orang yang terima dengan apa yang ada dalam dirinya, itu dikatakan orang yang kaya, walaupun dia dalam keadaan lapar yang sangat. Kalau yang pertama. Yang kedua, dari baca hukama, barang siapa yang benar-benar marifat kepada Allah, tidak ada kenyamanan bersama makhluk. Barang siapa yang marifat terhadap dunia, pasti dia akan ada kecintaan terhadap dunia. Barang siapa yang tahu akan keadilan Allah, maka dia tidak bakalan mempunyai musuh, sebab musuh pun malas menghadapinya. Itu terus dikuatkan dengan Hasan Al-Basri, man arafallah ahabbah wa man arafa dunya kariha, barang siapa yang marifat kepada Allah maka pasti dia akan mencintainya, barang siapa yang marifat terhadap tahu dunia maka pasti dia akan membencinya. Terus makalah dari Imam Syafi'i, imam kita, bahwa beliau telah melihat dunia ini adalah sifatun mustahilah, adalah bagai yang telah membusuk. Mangga.